Apa ya? Virusnya takut sendiri. Sakit mah. Hai, selamat datang di video gua kali ini. Dan di video gua kali ini ada beberapa bahasan yang agaknya bakal makan waktu lu cukup lama, karena ocehan gua bakal ngalor ngidul kemana-mana banget. Tapi kayaknya video ini bisa lu pakai buat ngisi waktu luang lu selama lu di rumah aja. Jadi silahkan duduk dan nikmati secara seksama aja. Sebagai permulaan, biar gua awali semuanya sama yang ringan-ringan dulu deh. Jadi semenjak adanya virus yang nyerang dunia, orang-orang cenderung bakal lebih berhati-hati sama apapun. Terlebih lagi ketika ada orang yang tiba-tiba tumbang atau ngejatuhin diri di jalan. Cuma ada sebuah kejadian yang ya ngebingungin, bisa dibilang terjadi di daerah Jonggol, Bogor. Jadi ada akun Twitter @magetanbanget ngasih cerita tentang orang yang lagi naik motor, tiba-tiba berhenti, terus nyetandarin motornya, habis itu langsung ngejatohin diri ke pinggir sungai. Ke pinggir sawah. Kejadiannya cukup lama gitu, sampai akhirnya warga rame ngerubung dan penasaran sama apa yang sebenarnya terjadi. Warga pun kemudian manggil tenaga medis dan tenaga medisnya langsung meluncur gitu ke tempat kejadian. Setelah sampai ke tempatnya, tenaga medis yang udah make alat pelindung diri langsung nyamperin mas-mas yang tertelungkup di pinggir sawah itu buat diperiksa. Tiba-tiba masnya bangun, dan ternyata mas-mas itu badannya sehat-sehat aja, cuma hatinya ambyar. Iya. Masnya ini ternyata nggak sakit karena terjangkit virus atau apa. Masnya ini ternyata lagi ngerasain sakit yang obatnya itu cuma ikhlas. Sakit hati namanya. Jadi masnya ini baru diputusin sama pacarnya. Terus ambiar gitu deh, sampai akhirnya bener-bener bingung ngeluapinnya gimana. Dan ya begitulah, tiba-tiba ngelosor di pinggir jalan gitu, di pinggir sawah. Ya namanya juga patah hati ya kan. Pelampiasan orang beda-beda, gak apa-apa. Namanya juga cinta. Kalau kata Patkai, begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Mari kita doakan bersama aja ya. Mari kita doakan bersama, semoga masnya nanti bisa ngedapetin sosok yang lebih baik lagi. Amin. Yang bisa nerima masnya apa adanya dan gak ngebikin masnya berakhir di pinggir sawah lagi. Amin. Soalnya kan kalau kayak gitu, mantan masnya ini gak cuma ngebikin hati ambyar, tapi juga ngebikin orang-orang panik. Orang-orang tuh bingung, kayak ini orang kenapa? Ya Allah, tiba-tiba ngeglosor di jalan, di pinggir jalan. Yang jadi pikiran gue tuh, ini masnya kan rebahan ya, rebahan gitu, maksudnya cukup lama gitu, sampai akhirnya orang ngumpul terus manggil petugas medis. Perjalanan dari puskesmas atau rumah sakit tentu makan waktu dong. Cukup lama itu, berarti di pinggir jalan rebahan situ. Respect demi cinta, karena cinta, respect. Ya semangat mas, masih banyak ikan di laut. Meskipun banyak juga pelautnya, tapi ya semangat aja dulu, nggak apa-apa ya. Mantap, siapa tahu nggak cuma dapat ikan, dapat. Belum ketemu. Susah nih emang kalau apa-apa nembak gitu joknya. Ya lanjut. Kemudian banyak yang mention gua buat ngomongin ini, yang tentang mbak-mbak acara TV yang ngomongnya keserimpet buat ngomongin salah satu artis yang harusnya dia positif buat sembuh dari corona, malah disebut cuman positif corona. Omongannya itu langsung bikin orang kayak, apa nih? Kok dia positif corona seneng? Maksudnya apa nih? Apa dia ada dendam terselubung apa gimana gitu kan? Ternyata omongannya itu cuma salah ngomong aja gitu. Omongannya sendiri pun udah diklarifikasi sama mbaknya sendiri, dan emang dasarnya tuh cuma keliru aja gitu, kekeliruan dalam ngomong gitu. Jadi ya udahlah gitu. Gue juga kadang ada masanya buat salah, jadi ya udahlah gitu. Cuma lucu aja sih, lucu. Gue lagi ngebayangin kameramen, scriptwriter, sama orang-orang di balik layar itu kira-kira reaksinya gimana. Coba bayangin.
Coba bayangin, dia tiba-tiba berdiri terus ngomong kayak, ya yang akhirnya positif corona gitu. Krunya langsung waduh. Aduh kok gini. Ada apa nih? Daftar PNS kayaknya enak nih. Gue buka ayam geprek kayaknya lebih langsung merinding gitu. Langsung pasti pada bingung, kameramennya gemeteran ya kan, soundman-nya gulung kabel gitu, langsung pengen pulang gitu. Deg-degan tuh gue yakin tuh. Lalu ada satu hal yang perkaranya sendiri baru rame diomongin akhir-akhir ini, tapi cukup ngebikin orang-orang yang hidup di industri kreatif tentu bakal kesel banget. Jadi ada seorang rapper dari Amerika sana. Gua nggak tahu kelurahan apa, kabupaten apa, pokoknya Amerika lah, jauh. Jadi rapper ini minta dibikinin animasi buat music videonya sama Despita Anggraini, animator muda asal Indonesia. Kemudian dibikinlah sama Despitanya ini. Jadi si orang ini tuh, si rapper ini ngasih deskripsi tentang animasinya mau dibikin kayak apa gitu. Dan tentu dengan effort dan penuh kerja keras, animasi dibikin sama si pihak Despitanya. Yang perlu lu tahu adalah bikin animasi itu susahnya setengah mati cuy. Susah nggak ditiup langsung jadi, enggak. Gua kan SMK multimedia ya, sempat ada pelajaran bikin animasi juga gitu. Susah asli. Susah, lu nggak bisa ditinggal dikit dah, lu pusing. Pernah ya gue ngikutin tutorial bikin animasi di YouTube, terus tiba-tiba wifi mati, akhirnya gue improvisasi. Pas selesai, wah jadi nasi goreng ya. Emang lapar kebetulan waktu itu gue. Intinya susah. Bikin animasi itu susah, butuh waktu, butuh effort segala macem. Nah pas animasinya selesai, dibikinlah agreement buat mesti bayar dulu, baru file akhirnya bakal dikirim. Jadi kayak dibikin perjanjian, lu bayar dulu ke gua, nanti file akhirnya tuh file yang udah finish, yang udah selesai bakal gua kirim gitu. Dan si rapper ini bilang oke gitu, tapi dia minta buat dikasih full videonya untuk direview. Dikasih lah sama Pita, cuma dengan resolusi yang rendah gitu. Tetap dikasih via Gmail gitu, via email, tapi resolusinya tuh rendah lah, kecil gitu. Si orang ini rapper ini ngeliat, terus ngasih komentar keren, mantep segala macem. Tapi ditunggu sehari, 2 hari, kok gak dibayar-bayar gitu. Tiba-tiba di channel YouTube-nya itu orang, musik videonya udah keluar dan ada animasi yang dibikin itu. Dia masukin tanpa izin, tanpa ngomong, dan tanpa bayar juga. Padahal dia yang minta kerjain. Nipu lah gampangnya, nipu. Yang ngebikin kesel tuh, nih orang waktu ditanyain malah merasa nggak salah gitu, malah jadi kayak berak dan bilang kalau itu cuma sekedar kartun. Mulutnya tuh dia bersikap seolah-olah dia lagi kerjasama dan collab sama Pita. Dia bersikap seolah-olah kayak, weh gue lagi kerjasama sama dia kok, kenapa gue harus minta bayar, kenapa gue harus ngasih duit gitu-gitu, kan tai. Udah masalah malah ngebikin skenario lain seolah-olah dia benar dan gak mau tanggung jawab sama sekali. Gue pikir anak buahnya Piccolo yang kelakuannya kayak gini cuma ada di Indonesia loh, ternyata internasional. Di luaran sana juga udah ada aja gitu. Sungguh berak sekali kawan-kawan sekalian intinya ya. Gue nggak yakin bakal ada penyelesaian lewat cara mediasi, soalnya nih orang kayak emang udah nggak peduli aja gitu dianya. Bahkan dia seneng dipanggil maling dan pengen ngedapetin dislike sama komen di videonya. Terlebih followers plus subscribersnya. Iya dia ada gue sempat nge-screenshotin kalau dia seneng kayak you can call me Tiver. Pokoknya ada, ntar gue kasih di sini. Ada dia kayak seneng gitu dipanggil maling. Orang maling seneng. Orang mah seneng kalau pergi ke Dufan gitu. Seneng maling. Gimana sih? Intinya gini. Dia nyari panggung lah intinya gitu, nyari panggung tapi caranya kayak berak. Jadi kawan-kawan, kalau dia nyari panggung, cara paling bagus sekarang adalah jangan jadi audiens di panggungnya dia.
Jangan jadi orang yang berdiri paling depan di panggungnya dia. Meskipun buat ngata-ngatain ya. Jangan komen, jangan dislike, karena itu bakal ngebikin engagement dari channelnya naik. Udah lu report aja. Report. Jangan juga lu ngata-ngatain pakai N-word segala macam, karena kalimat itu kalau lu ke Amerika sana kalimat itu bahaya banget men. Jadi report aja, selesai. Report aja. Netizen Indonesia tuh kalau udah bersatu, mau siapa juga kita lawan, kita tebas, kita hajar, siapapun itu, maju paling depan kita. Yuk, gaskan, gas sekarang. Yuk, mantap, yuk. Bisa pasti menang kita. Aduh, tapi selain itu tolong juga nih, hal ini dijadiin pelajaran buat orang-orang yang hidup dari karyanya, buat orang yang jualan karyanya gitu. Karena kalau ini kejadian, kita juga yang rugi. Kalau misalkan ada orang order sama lu, entah animasi, entah desain, entah motion graphic atau apapun itu, semisal dia minta review, lu kasih watermark atau lu kasih potongan-potongannya aja. Kasih watermark udah paling bagus deh, kasih watermark gitu. Supaya itu ketahuan kalau itu punya kita, dari siapapun yang order nggak bakal seenaknya gitu. Gua aja waktu ngelihat tulisan, jadi kan di awal videonya tuh dia kayak ngasih pengumuman gitu, album ini keluar tanggal segini gitu. Tapi ada tulisan tap to edit. Maksud gue adalah, cuy ya elah bro, masa gitu amat sih bro. Tap to edit berak, kayak lagi ngedit pakai Pixar tau gak lu? Kalau yaudahlah, itu aja report, gasken. Kita bersatu, kita menang nih, serius. Nah, nih, yuk kita siap-siap yuk, kita misi-misi yuk, lari yuk, bahasan terakhir nih, mantap, siap. Jadi ada sebuah video yang lu pada tuh pengen banget gua buat bahas dan omongin di channel gua ini, yang mana setelah gua ngeliat videonya juga gua seketika emosi gitu. Apa ya? Virusnya takut sendiri. Taktik mah. Jadi ada orang nih, ya, orang apa bukan orang yang biasa buat bakar sate itu gak? Orang yang hitam-hitam. Harang bang, yuk, ayo. Dia ngebikin video di Instagram story-nya, ya. Dia ngebikin video di Instagram story-nya, ngasih lihat dirinya yang lagi beli duku. Dia abang-abang buah pinggir jalan, tapi kelakuannya kayak berak. Berak lah kelakuannya. Dia datang nih ke tukang buah, ketawa ketiwi nggak jelas. Terus waktu buahnya dikasih, dia kayak gitu, terus ngelempar bayaran, kayak dia ngebayar tuh dengan cara ngelempar duitnya sembarangan aja gitu. Pertama nih bro, ya, gue nggak peduli seberapa besar kekayaan lu, gue nggak peduli mau lu punya mobil banyak sampai berjajar depan komplek, kek mau rumah lu waktu buka pintu isinya rumah lagi, kek mau duit lu bisa dipakai buat mandi segala macam, gue nggak peduli. Kalau lu nggak bisa ngehargain manusia lainnya, derajat lu turun bro sebagai manusia, percaya gua. Kedua, apa susahnya sih ngasih duit baik-baik tuh? Apa susahnya gitu? Lu tinggal ngasih duit baik-baik kayak ini ya pak, makasih pak gitu. Selesai. Daripada ketawa-ketawa kayak orang gak punya dosa terus duit dilempar gitu aja. Yang butuh elu, yang mau makan tuh buah juga elu. Kenapa jadi kayak raja banget sih lu, kesannya berak? Gue tahu lu takut ketularan virusnya, gue tahu pun kita semua juga begitu. Tapi mboyo nalarnya dipakai gitu loh. Kita dikasih hati sama Tuhan supaya kita bisa punya empati, supaya kita bisa berbuat baik sama manusia lainnya, karena kita manusia juga. Dipakai, jangan ditinggal di rumah, jangan ditaruh di kulkas. Adem, anyep ntar. Ya. Kalau lu takut virusnya, kan lu bisa cuci tangan habis itu, ya kan? Betul ibu-ibu? Betul. Makanya bunda, kasih tahu bunda. Kalau lu takut kena virusnya, lu bisa cuci tangan sepulang dari itu, atau lu pakai hand sanitizer biar aman. Nggak sembarangan kayak gitu, Bambang. Ya Allah, paringono sabar, kuat selamat langgeng sentoso, sekarang pauno langgeng jagat wasi saning batoro cayu Gusti Pangeran. Dadadadadis gitu, kayak lagi dalang aja. Yang ngeselin tuh ya, abis videonya rame, dia masih sempat-sempatnya ngebikin video dan bilang seolah-olah semuanya settingan dan udah sengaja dia bikin
supaya bisa masuk Instagram story-nya dia. Orang semua tuh orang pada salah paham ya sama video gue yang gue ngelempar uang itu. Hei ya, sebelumnya itu video gue itu udah disetting duluan, dan gue itu udah suka bercanda tuh sama tukang duku. Itu tuh udah jadi langganan gue beli duku. Jadi ya emang kalian itu ya cuma ngeliat depannya doang kayak gitu, langsung direkam, langsung di-share, di videoin semuanya. Kalian tuh nggak tahu ya, gue itu sebelumnya udah minta maaf dan udah disetting bercandaan, Mas ada corona, Mas jarak jauh ya. Nanti Mas ngelempar dukunya ke saya, plastiknya saya ngelempar uangnya. Nah udah gitu dia juga nggak jadi masalah tuh. Makanya ya kalian jangan suka melihat orang tuh langsung ngejas kayak gini nyumpahin gue tuh. Banyak tuh orang-orang pada nyumpahin gue ya, banyak yang follow gue tuh banyak. Hei ya, sorry ya lu ya. Lucunya adalah ketika pihak abang penjual buahnya dimintain keterangan sama akun Instagram @pandeglangeksis, abangnya justru minta buat mbaknya jangan begitu. Oke guys, gua dari tim Pandeglang Eksis sama teman-teman di sini, dan begitu pun sama si bapaknya. Nih Pak, jadi dari si bapak gimana nih buat si Tete ini gitu? Pokoknya buat si Tete itu jangan diulangin lagi yang kayak tadi kayak gitu, uangnya jangan dilemparin. Boleh yang deket-deket, tapi kalau pembayaran jangan dilemparin. Oke, dari si bapak intinya jangan dilemparin lah, intinya nggak sopan ya Pak ya kalau kayak gitu. Dan untuk masalah settingan, apakah itu settingan Pak sebelum bikin video? Apakah Bapak, Pak kita bikin video ya? Begitu nggak Pak? Enggak. Bapak tahu nggak itu di video? Nggak tahu. Nyari pembenaran landasannya gagal, lu sambil marah-marah lagi. Emangnya lu apel marah? Wah, merah. Ya. Tolong wahai warga planet Namek yang turun ke bumi buat naklukin dunia dengan cara ngebikin orang misu-misu. Kita ini disebut manusia ketika kita bisa memanusiakan manusia lainnya. Berbuat baik tuh nggak susah. Padahal video itu juga nih malah terkesan ngasih lihat kesombongannya gitu. Maksudnya kayak kesombongan apa yang dia pengen tunjukin? Dia mau battle sama Firaun gitu, hah? Firaun penguasa Mesir, lalu penguasa apaan? Penguasa lautan, lautan luka dalam, Wah, nggak demen bener gue dah sama tipikal orang kayak gini. Nggak demen banget gue. Tolong. Buat siapapun lu, orang di luar sana yang merasa lebih hebat dari manusia lainnya cuma karena lu naik mobil atau cuma karena lu tidur alasnya duit. Siapapun lu sampah kalau lu udah merasa lebih tinggi daripada orang lain. Apalagi sampai berani-beraninya dengan sadar ngerendahin orang kayak gitu. Gue tahu lu pengen kelihatan viral, gue tahu lu pengen kelihatan hebat di depan temen-temen lu yang nge-follow lu or something gitu. Tapi lu kan sama-sama orang. Jangan salah kaprah atas keviralan itu. Tidak semua hal viral atau trending itu baik. Ya, sama-sama makan nasi kok apa? Hal yang ngebikin lu merasa lebih tinggi dari manusia lainnya. Lu makan nasi lauknya paku, emang lu debus nih. Ya bagus ya ada zat besinya, cuman kalau kebanyakan besi ntar lu jadi Transformers. Apaan dah itu anjing. Yaudahlah gini. Itu buat pelajaran kita aja gitu. Simbanya juga udah minta maaf kok ya. Minta maaf dia karena dia tahu kalau klarifikasinya dia tuh yang bilang kalau semua settingan udah ketahuan salah gitu. Jadi dia minta maaf. Semoga bisa jadi pelajaran buat lu juga. Jangan sombong, jangan ngerasa so hebat. Kita sama-sama orang nih, sama-sama kalau jam 12 belum makan lapar gitu. Lu ditepak jidat lu sama Firaun, otak lu ngeres langsung, pala lu ngeres. Iya kan, Firaun dari Mesir, tangannya pasir semua. Wah, aduh, ngeres. Maka itu aja buat video gue kali ini. Subscribe kalau lu masih mau dengerin gue ngomong. Like videonya kalau lu suka, dislike aja kalau gak suka, gak apa-apa. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Cuci tangan, cuci muka, cuci hati agar suci dan bersih. Bentar lagi puasa, yuk mari yuk. Nama gue Andri, sekian dan gue curiga dulu kalau zaman Firaun gimana ya. Maksudnya kan ini ada orang nih, ini beli dukunya sombongnya setengah mati gitu. Firaun kan duitnya banyak ya, lagi belanja gitu. Terus ada orang pengen nunjukin kesombongannya juga. Cuman bedanya waktu itu nggak ada Instastory. Pakai itulah, pakai prasasti. Apa sih? Pakai ditepok-tepok di tembok, dipahat di tembok.
Jadi dia datang ke tukang buah gitu. Bro, gimana sih kalau orang Mesir? Bang, apa sih? Bro, ya bro aja lah bro. Bro, buah bro gitu. Ih, Pak, lagi musim ini. Oh yaudah. Nih, dilempar piramid. Wah, kurang ya? Piramid itu tepung segitiga muda. Iya. Segitiga biru, segitiga muda apa?